Waktu kita menghadapi orang-orang yang berbuat jahat sama kita. Mertua jahat, mantu jahat, anak jahat, suami jahat, istri jahat, teman jahat, atasan jahat. Siapalah yang berbuat jahat? Apa yang harus kita lakukan? Tadi kita belajar, orang yang takut akan Tuhan tidak akan berbuat jahat. Amsal 3 ayat 7 bilang ini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Tadi saya udah bilang, sering kali manusia itu pakai kekuatan sendiri dan mereka pikir gini, udah pakai jalur orang kuat. Kita adu-aduan kuat. Situ bisa bayar siapa, saya bisa bayar juga gitu misalnya gitu. Yuk kita adu-adu kuat, kita saling mencelakakan. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan ambil jalan itu. Orang-orang yang takut akan Tuhan harus mengambil keputusan yang benar. Jangan sampai mencelakakan orang, menjatuhkan orang lain, menghancurkan hidup orang, menyerang orang lain. Ingat baik, kalau Anda ngambil jalan dengan pikiran duniawimu, Anda bisa masuk ke dalam masalah yang lebih besar. Kita mau belajar firman Tuhan aja. 1 Petrus 3 ayat 9. Kita baca sama-sama. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sekalipun Anda menghadapi mertua yang jahat, suami yang jahat, istri yang jahat, menantu yang jahat, teman jahat, atasan yang jahat, saudara yang jahat. Dengan firman Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Saya ingatkan, jangan pernah nabur kejahatan. Katakan sama-sama, jangan menabur kejahatan. Ayub 4 ayat 8 berkata gini, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Kalau orang jahat sama kita dan kita balas jahat juga, ingat, kita nabur jahat juga. Kita juga akan menuai. Ketika orang menabur kejahatan dalam hidup kita, mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Tapi waktu kita balas dengan jahat juga, ingat, kita juga akan nuai. Karena Tuhan tuh Tuhan yang adil, Dia akan berurusan sama kita masing-masing. Amen. Partner bisnismu mau jahat sama kamu, mencelakakan kamu, listen, mereka akan berurusan sama Tuhan. Kita bilang gini, enggak, orang jahat makin kaya. Cerita hidupnya belum selesai. Dari saya kecil sampai saya besar, saya pernah lihat orang yang kaya dari orok sampai tua, enggak miskin-miskin, meskipun dia pelit, dia jahat, dia tambah kaya. But, apa yang saya lihat hari ini? Mereka masuk penjara. Karena kekayaannya juga mereka pakai cara-cara yang salah. Urusan orang tuh sama Tuhan, bukan urusan mereka sama kita. Amen. Orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan akan menuainya juga. 1 Petrus 3 ayat 12 tadi bilang ini, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang benar tuh artinya orang-orang yang gak balas jahat dengan jahat. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Anda waktu ngadepin orang jahat, pastikan Anda tetap hidup dalam kebenaran. Dan pastikan Anda minta tolongnya sama Tuhan, karena Tuhan kita kuat. Tuhan kita itu mampu dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Kekuatanmu seberapa sih? Hartamu mau tuntut-tuntutan sama orang, habis nanti. Tuhan kita punya cara yang lebih hebat daripada yang kita bisa lakukan. Katakan amin. Izinkan Tuhan yang bela kamu. Jangan pakai cara-cara manusia. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kadang-kadang kita pikir kita baik. Tapi waktu kita balas kejahatan dan kejahatan, sebenarnya itulah yang aslinya kita. Kita jahat juga. Satu kali terjadi kasus yang sebenarnya sangat sederhana. Sesama pengerja ribut. Salah satu pengerja cerita kemana-mana tentang orang ini.
Nah temennya gak terima, cuma urusan mulut aja. Langsung mau pakai pengacara untuk laporkan pencemaran nama baik. Saya bingung. Jadi gembala tuh gak gampang loh, saya kasih tahu. Saya bilang gini, maaf nih. Sebanyak apa orang yang dengar tentang kejelekan kamu? Seberapa luas pencemaran nama baikmu, saya tanya. Lah saya aja loh dicemarin sampai jutaan orang gak marah. Kenapa kamu harus pakai lawyer? Come on. Kita nggak usah ikut cara dunia. Pakai cara Tuhan aja. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita masing-masing akan bertanggung jawab sama Tuhan. Katakan amin.